silakan duduk. Perkenalkan Ibu, di sini saya direkturnya untuk tugas pada hari ini ya. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini loh Bu, saya tuh kaki yang sebelah kiri itu tuh nyeri, terus kalau buat jalan itu tuh kayak rasanya berat banget, terus lipatan pahanya juga nyeri, terus kadang badan saya rasanya anget gitu, apa panas ya Bu ya? Ada coba dicek suhu. Bapak sih cek dulu ya. Dari kapan ini Bu? Dari kemarin. Kemarin. Oh iya, ini agak panas ya, 37,9. Tapi saya merasa itu anget rasanya. Kalau gitu tak periksa dulu ya. Oh iya. Langsung masuk. Bu, silakan duduk lagi. Rombongan sakit ya? Iya, kalau badannya. Nah Ibu, ini dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi. Di sini saya bisa diagnosa Ibu mengalami tromboflebitis. Ibu, tromboflebitis itu apa ya Bu? Kalau gitu nanti di sini saya akan jelaskan ya Ibu mengenai tromboflebitis biar Ibu mengerti dan Ibu lebih paham lagi mengenai tromboflebitis. Oh iya. Jadi Ibu, tromboflebitis ini merupakan peradangan pada dinding vena dan biasanya itu disertai sama bekuan darah. Jadi kenapa kaki Ibu bengkak? Karena ada pembekuan dalam darah ya. Nah, penyebabnya itu sendiri terjadi karena yang berbagai macam. Misalnya yang pertama itu ada perubahan laju peredaran darah. Nah, bisa juga karena perlukaan lapisan pada interna pembuluh darah atau bagian dalam pembuluh darah ya Bu ya. Lalu juga ada karena itu penyebabnya kelainan darah. Nah, untuk faktor resikonya itu biasanya terjadi pada pasca bedah karena perluasan infeksi endometrium. Endometrium itu apa? Endometrium itu rahim ya Ibu ya. Jadi perluasan infeksi pada rahim. Lalu bisa juga faktor resikonya itu karena mempunyai varises pada vena. Bisa juga karena obesitas, adanya riwayat tromboflebitis dari awal, lalu berusia lebih dari 30 tahun dan pada saat persalinan berada pada posisi stir up untuk waktu yang lama. Stir up itu kayak kakinya tuh diangkat begitu ya Bu ya, tapi waktu yang lama. Terus karena juga trauma, bisa juga karena ada suatu penyakit misalnya seperti karsinoma yang terjadi pada salah satu vena. Nah, untuk tromboflebitis ini Ibu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang pelviotromboflebitis dan ada tromboflebitis femoralis. Nah, untuk pelvio gejalanya ini misalnya seperti nyeri perut bagian bawah dan atau perut bagian samping ya Ibu. Lalu ada timbul pelvio ini timbulnya pada hari kedua sampai ketiga pada masa nifas dengan atau tanpa demam. Nah, terus kenapa saya bilang dengan atau tanpa demam? Karena bisa jadi suhunya badannya itu bisa naik, bisa turun secara tajam. Misalnya dari 36 derajat Celcius bisa jadi 40 derajat Celcius atau malah turun lagi. Lalu ini biasanya disertai menggigil yang berulang kali. Lalu itu cenderung terbentuk pus atau cairan yang menjalar kemana-mana, terutama kepada bagian paru-paru. Lalu juga gejalanya itu abses pada pelvis. Nah, untuk tromboflebitis femoralis gejalanya itu kayak seperti Ibu ini, keadaan umum baik, keadaan umumnya terlihatnya baik ya Bu ya. Tapi suhu badannya subverbis. Subverbis itu gimana? Mau ke demam seperti Ibu 37,9 ya. Lalu bagian dalam salah satu kaki itu ngerasanya tegang, terus keras. Lalu juga nyeri hebat pada lipatan paha. Seperti itu ya Bu ya. Jadi saya termasuk yang tromboflebitis femoralis ya? Iya benar Ibu. Ibu di sini mengalami klasifikasi tromboflebitis yang femoralis. Nah, tromboflebitis ini ada penanganannya Ibu. Nah, penanganannya ini nanti saya lakukan setelah saya jelaskan ini ya Bu ya. Nah, jadi untuk penanganannya sendiri, nah di sini saya akan melakukan pencegahan terhadap endometritis dan tromboflebitis dengan menggunakan teknik aseptik. Nah, saya sarankan Ibu untuk melakukan posisi tirah baring atau rebahan gitu loh Bu,
untuk saya lakukan pemantauan gejala penyakit yang nantinya akan mencegah terjadinya emboli pulmonum. Nah, saya juga anjurkan ibu untuk melakukan ambulasi dini untuk meningkatkan sirkulasi pada ekstremitas bawah atau pada bagian kaki ibu. Nah, nanti saya pastikan supaya nanti ibu pastikan supaya ibu nggak berada pada posisi litotomi atau seperti melahirkan itu loh Bu ya, posisi seperti melahirkan itu, dan ibu nggak boleh menggantung kaki ibu lebih dari 1 jam kayak diangkat-angkat teknik gitu, nggak boleh ya Bu ya. Nah, di sini nanti saya sediakan stocking pendukung untuk ibu kalau ibu memiliki varises vena. Lalu nanti saya sarankan ibu untuk memakai stocking ini sebelum bangun pagi dan melepaskannya, dan 2 kali sehari dipakai untuk mengkaji keadaan kulit bawahnya bagaimana, masih bengkak atau enggak. Nah, saya anjurkan tirah baringnya dengan mengangkat bagian kaki yang terkena ibu, tapi nggak boleh lebih dari 1 jam. Begitu nggih Bu? Nah, nanti setelah ini saya akan lakukan penanganan. Nanti setelah saya lakukan penanganan, ibu bisa melakukannya di rumah. Begitu ya Bu ya? Ya, setelah sudah saya lakukan penanganan, bagaimana ibu? Kakinya masih nyeri banget nggak kayak tadi? Sedikit berkurang ya. Kalau begitu, mungkin sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Saya tidak ada yang saya tanyakan Bu, saya sudah paham. Oh iya, saya rasa sudah cukup ya Ibu. Nah, untuk melakukan evaluasi di sini saya akan bertanya ya Ibu ya mengenai tromboflebitis tadi, supaya saya tahu apakah Ibu udah paham mengenai tromboflebitis. Jadi tadi tromboflebitis itu apa gitu? Apa ya Bu tadi? Intinya tuh ada peradangan atau pembengkakan pada kaki saya, terus ada pembekuan darah di kaki saya ya Bu. Benar sekali ya Ibu ya. Kalau begitu ini sudah, nanti saya kasih obat untuk mengurangi nyerinya, dan saya sarankan Ibu untuk istirahat yang cukup ya Ibu ya. Begitu. Kalau begitu, terima kasih Ibu atas kunjungannya. Oh iya Bu, terima kasih juga.